Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, menurut Imam Az-Zahabi, hadis yang beliau sebutkan di sini, beliau bilang saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafaz ini, tapi yang saya dapatkan di dalam musnad dengan lafaz yang berbeda. Maksudnya ada hadis yang beliau sahihkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya kata Nabi SAW, laisa min abdin yalqa Allah azza wa jalla la yushrik bihi syai'an walam yatanaddad bidamin haram illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya'. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah hari kiamat di mana dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an lam yatanaddad bidamin haram dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menumpahkan darah yang haram, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dengan lafaz yang lain Ibnu Umar juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadis di atas yang tadi sebelumnya saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu melalui sanad Imam Ahmad, lam yazalul mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi penguat dari bahasan kita sebelumnya. Maksudnya penguat dari bahasan-bahasan. Misal membunuh orang mukmin tadi yang paling berat. Itu disebutkan dari riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm nomor 121, Imam Muslim dalam Kitabul Ilm juga nomor 65. Kata Nabi SAW, laqatul mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh pembunuhan terhadap seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi orang mukmin itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, innallaha aba ala man qatala mu'minan. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah enggan untuk memaafkan, membantu, memberkahi, memberikan rahmat kepada orang yang sengaja membunuh orang mukmin. Membunuh orang mukmin. Kemudian untuk membunuh jiwa secara global, tadi yang kedua, orang muslim, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW, tambahan riwayatnya riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Aiman wan Nudur nomor 6675, Imam Ahmad dalam nomor hadis 201 dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Dosa yang paling besar menyekutukan Allah, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, dosa yang paling pertama dihisab hari kiamat ya, adalah pembunuhan setelah sholat ya, setelah meninggalkan sholat, maka adalah jiwa, membunuh jiwa ya, membunuh jiwa. Ada lagi riwayat di sini disebutkan oleh beliau dalam riwayat Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud ya, Hakim dan semua mensahihkannya. Kata Nabi SAW, kullu dhanbin asallahu an yakfirah illa ar-rajulu yamutu kafira aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Setiap dosa semoga Allah masih bisa ampuni kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang yang sengaja membunuh mukmin dengan sengaja ya. Disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabud Diyat bahwasanya awal yang paling dihisab hari kiamat di antara manusia dari masalah dosa adalah pertumpahan darah. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama diputuskan dalam pengadilan Allah dalam masalah dosa adalah pertumpahan darah di antara manusia. Pertumpahan darah di antara manusia. Kita masuk dengan pembunuhan yang terakhir adalah membunuh orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Ini ada dosanya sendiri. Jadi tadi membunuh orang mukmin, kemudian membunuh muslim secara umum,
kemudian membunuh anak, dan yang terakhir sekarang membunuh orang kafir di bawah pemerintahan Islam. Jadi tidak boleh kita membunuh siapapun orang kafir yang dilindungi bukan cuma pemerintah Islam, sampai dilindungi oleh orang yang terendah dari kaum muslimin pun. Karena kata Nabi SAW, suaka itu, perlindungan, akan diterima dari orang terendahnya muslim sampai orang yang tertinggi jabatannya. Jadi biar tukang sapu jalanan, kalau dia pegang satu orang kafir, dia mengatakan ini di bawah perlindungan saya, tidak boleh ada yang ganggu. Tidak boleh ada yang ganggu. Di bawah naungan seorang muslim, maka terlindungi orang kafir itu. Ini penting untuk diketahui. Waktu terjadi perang Bani Quraidah, ada satu orang Yahudi baru balik, dia termasuk korban yang akan dibunuh. Maka dia sempat melihat seorang sahabat lewat, lalu dia mengatakan, wahai ibu, selamatkan saya dari pembunuhan ini, dan demi Allah saya akan sholat, saya benar-benar masuk Islam dan jaga sholat. Maka sama ibu tersebut dikatakan pada sahabat yang sedang menggiringnya akan dihukum mati orang ini, dia bilang, berikan kepada saya anak muda ini. Diberikanlah. Lalu perempuan ini bawa kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, anak ini saya di bawah lindungan saya, berikan kepada saya. Kata Nabi SAW, buat kamu. Perempuan nih, berikan lindungan, gitu kan? Itu satu orang muslim. Bagaimana kalau pemerintah Islam? Ini termasuk adanya turis-turis yang datang ke Indonesia, datang ke negara-negara muslim. Dia buka aurat, Ustadz. Ya itu dosanya pemerintah, bukan dosa kita. Kita tugasnya ingatkan. Tapi secara syar'i dia dapat visa. Visa itu suaka, perlindungan. Dia berarti boleh masuk di Indonesia sebulan, ada paspornya tertulis, terlindung. Nggak boleh. Oh di Bali mereka buat maksiat, ya pemerintah dinasehatin. Kalau pemerintah dinasehatin dapat hidayah, dia akan tutup tuh. Karena dia belum tahu, dia anggap itu pendapatan negara, sudah main dimasukin aja. Ya caranya nggak usah ikut-ikutan datang ke Bali di pantai, sengaja pergi lihat-lihat di sana gitu. Tinggalin lah, hadir di masjid, jangan ikut-ikutan. Banyak teman-teman kita kemarin kena fitnah, akhirnya mereka membom. Mati syahid, mati. Ya, bom dirinya, kepalanya putus, badannya rusak. Dia bilang mati syahid. Dari mana dalilnya mati syahid? Dari mana, saudaraku? Allah mengatakan wala tuhliku anfusakum, jangan binasakan diri kalian. Dan di kancah peperangan Nabi SAW suruh sahabat menyerang. Kalau terbunuh mati syahid. Kalau tiba-tiba bunuh dirinya, dalam hadis Bukhari ada satu orang dari Ansar, dari Madinah, namanya Kazman. Saya lupa ya, Kazman. Iya, Kazman namanya. Jadi ada kisah tentang Kazman dan Khuwairik. Ya, dua orang ini kisahnya unik di perang, di salah satu peperangan Nabi SAW. Saya juga tidak teringat sekarang Uhud atau Badar ya. Tapi yang jelas si Kazman ini pemberani sekali, Muslim dari Maslim Madinah. Dia masuk kancah peperangan dan luar biasa beraninya, bacot sana, pukul sana. Oh banyak orang kafir yang luka dengan dia. Sampai para sahabat mengatakan orang ini kapan terbunuh masuk surga nih. Atau dia akan masuk surga biar tidak terbunuh, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan tapi ya, lagi berhadapan, maka dia tidak akan bersatu dengan kafir tersebut di neraka. Jadi ada fadilah sendiri memang, gitu kan? Maka dia berhasil. Para sahabat mengatakan orang ini penghuni surga nih. Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan dia di neraka. Penasaran para sahabat, kok bisa orang seberani ini maju sampai bacot musuh, sampai bunuh berapa orang, dianggap oleh Nabi masuk neraka, gimana tuh? Maka ada yang penasaran, diikutin. Begitu diikutin, dilihat orang ini, ternyata ada satu musuh sempat menebas pedangnya, kena kakinya, betisnya berdarah, ngucur darah banyak. Rupanya karena banyaknya darah, dia merasa lemas, dia keluar dari kancah peperangan, kemudian dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya, bunuh diri. Kata para sahabat, wajar saja Nabi bilang dia di neraka, bunuh diri, walaupun dia tadi sudah banyak bunuh musuh ya. Bayangkan hadis ini sudah cukup sebenarnya. Gimana caranya orang bunuh dirinya baru dia mengatakan dia mati syahid? Nggak bisa saudaraku. Bawa bom di kancah peperangan, lempar ke sana sini, kena percikannya mati. Bukan niat membom diri, nah itu baru mati syahid.
Itu pun di kancah peperangan, bukan di negara Islam yang lagi aman. Ini gimana? Salah itu. 2-3 orang dibunuh, kemudian dai-dai pada ditangkapin. Itu kejadian itu ditangkapin di jalan, di macam-macam. Pokoknya semua yang cirinya dahinya hitam, berjenggot, celananya gantung, tangkap teroris tuh. Itu yang pembuat bom. Tambah lagi ceweknya bercadar. Jadi salah ini. Bom di Jakarta Marriott, bom ini, bangga. Istrinya sendiri nggak tahu, karena waktu didatangkan cuplikan istrinya nggak tahu kalau suaminya begitu. Dia kirim cuplikan buat istrinya, istriku kalau kau nonton ini, saya sedang di surga, terbang, ruh saya bersama di pelatuknya burung gitu. Nganggap mati syahid, subhanallah, nggak bisa ini, nggak boleh bunuh diri, gitu kan? Itu nggak boleh. Termasuk nggak boleh bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Subhanallah, sekarang dibalik tuh. Alhamdulillah banyak di sana orang Islam di Bali sudah mulai dapat hidayah. Mereka tahu bukan dengan kekerasan, terjemahkan, tulis tulisan dalam bahasa Inggris, buletin-buletin, sebarin ke turis-turis. Banyak tuh yang masuk Islam. Banyak tuh yang masuk Islam. Daripada dibunuh 2-3 orang ribut, dakwahin coba. Kalau bertemu di kancah peperangan, tuh tunjukin keberanian pada saat itu. Bukan sekarang, bukan, gitu kan? Ini perlu diketahui. Dengarkan baik-baik hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasai, riwayat Bukhari dalam Kitabul Jizya dal Muwada'ah, serta ini nomor hadisnya 3166, Ibnu Majah dalam Kitabul Diyat nomor 2686, Nasai dalam Kitabul Qasamah, dan Imam Ahmad juga. Kitab Qasamah ini jilid 8 nomor 24 hadisnya. Kata Nabi SAW melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha yujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai di bawah suaka politiknya kaum muslimin, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya ini kalau orang kafir pun faham tentang hadis Nabi ini, mereka akan selalu mau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Karena orang Islam dilarang untuk mengganggu mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Itu pun diserahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah yang ambil alih, gitu kan? Sampai seperti itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Kitabud Diyat nomor 1403. Kata Nabi SAW, ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillahi wa lam yarih atau wa lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Juga disebutkan dalam lafaz yang lain, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa. Ketahuilah barang siapa yang membunuh orang yang mendapat jaminan perlindungan dari kaum muslimin atau muahid, yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium wangi surga, padahal sungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Lafaz yang lain dikatakan dapat tercium dari jarak 70 tahun. Kemudian sebagai penutup, jadi orang kafir nggak boleh ya. Ada hadis juga riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu kan orang kafir dibagi dua oleh ulama dalam bab fikih ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, gitu kan? Ini namanya zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar di kancah peperangan lalu ingin memerangi muslimin. Yang boleh diperangi kafir harbi. Kafir zimmi nggak boleh, gitu kan? Didakwahi boleh. Dihukum kalau dia berbuat salah, iya, diserahkan kepada pemerintah setempat. Kata Nabi SAW sebagai penutup dalam bahasan kita adalah riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallahu maktubun baina aini aisu min rahmatillah. Ini tambahan penguat dalil tentang orang membunuh orang mukmin. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata saja, niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tertulis di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil terakhir adalah yang diangkat oleh beliau,
semua dosa pembunuhan ini akan dipikul oleh anaknya Adam alaihissalam. Masih ingat kisah Qabil dan Habil? Maka yang membunuh, yang membuka pintu pembunuhan adalah salah satunya. Ya. Si Qabil membunuh si Habil, maka dia menanggung di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, riwayatkan Bukhari dalam Kitabul Jizyah wal Muwada'ah dan nomor 3100 ya, maaf. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahadits Al-Anbiya nomor 3335 dan Muslim dalam Kitabul Qasamah 1677. Kata Nabi SAW, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl." Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra anak Adam yang pertama sang pembunuh ikut menanggung darahnya, maksudnya dosanya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Jadi dari hadis yang terakhir ini kita ambil pelajaran, jadikanlah diri Anda sebagai penyebab orang lain tahu kebaikan, orang melakukan kebaikan supaya kita dapat pahala, dan jangan sampai menjadi pendukung terhadap semua perbuatan buruk, karena kalau terjadi maka kita juga menanggung dosanya. Allahu a'lam. Kita seperti biasa lanjutkan dengan tanya jawab setelah ba'diyat isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.